Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa kembali menemani Anda melalui acara kajian pagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan materinya oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafizahullah taala. Dan sebagaimana biasa, di sini kami menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Maka bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar agama, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085353020304. Dan langsung saja kita akan menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Atas waktu dan dapat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis yang kedua. Pelajaran yang ke-13 yang bisa kita petik dari hadis ini, anna arkanal iman sittatun, bahwasannya rukun iman itu ada 6. Walaupun sebenarnya iman adalah seluruh ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Cabangnya yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan suatu gangguan dari jalan. Dan malu itu adalah bagian dari iman. Jadi hakikatnya semua ketaatan kepada Allah, semua bentuk amal saleh adalah bagian dari iman. Baik itu amalan hati maupun amalan anggota tubuh, yang batin maupun yang zahir. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Fa akhbirni 'anil iman," kabarkan kepadaku tentang iman, maka beliau hanya mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa
6 perkara ini merupakan arkanul iman atau usulul iman atau bagian dari keimanan yang paling terpenting. Baik. Wa hadhil arkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadhil arkan turithu lil insani quwwatat talab fit ta'ah wal khauf min Allah azza wa jalla. Dan rukun-rukun iman ini akan menghasilkan kekuatan di dalam mentaati dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seorang mengimaninya dengan baik. Baik. Pelajaran yang ke-14, anna man ankara wahidan min hadhihi al-arkan as-sittah fahuwa kafir li'annahu mukadzibun lima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya seorang yang mengingkari satu saja dari rukun-rukun iman ini yang 6, maka dia kafir. Sebab dia telah mendustakan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi 6 rukun iman ini adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam ajaran Islam. Satu saja diingkari oleh seseorang, maka dia kafir. Pelajaran yang ke-15, itsbatul malaikah wa annahu yajibul imanu bihim. Penetapan tentang wajibnya mengimani para malaikat. Ya. Sebab hal itu merupakan bagian dari rukun iman. Ya. Bahkan di dalam hadis ini jelas bagaimana malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan di sini ada masalah, apakah malaikat itu berupa jasad-jasad, memiliki jasad seperti manusia juga memiliki jasad, dan tentunya bentuk jasad malaikat berbeda dengan jasad manusia. Ataukah mereka hanya berupa ruh, tidak memiliki jasad? Ataukah malaikat itu sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah kecenderungan berbuat baik yang ada dalam diri manusia, maka itulah malaikat. Sebaliknya, kecenderungan untuk berbuat jahat yang ada dalam diri manusia, maka itu adalah syaitan. Jadi sebenarnya syaitan dan malaikat itu tidak ada. Maka jawabnya, di dalam akidah Islam, malaikat itu adalah makhluk yang memiliki jasad. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha. Dalam surat Fatir ayat pertama, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Dia menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, di mana para malaikat ini ada yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2 sayapnya, ada yang 3. Iya. Dan seperti kita telah sebutkan di dalam hadis Bukhari, Jibril alaihi salam itu memiliki 600 sayap. Jadi jelas bahwasannya malaikat itu betul-betul makhluk yang berwujud, memiliki jasad. Bukan sekedar ruh, bukan sekedar khayalan atau sekedar potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana juga syaitan benar-benar makhluk yang memiliki wujud, bukan sekedar potensi keburukan yang ada dalam diri manusia. Baik. Pelajaran yang ke-16, annahu la budda minal imani bi jami'ir rusul. Bahwasanya wajib mengimani seluruh para rasul. Falau amana ahadun bi rasulihi wa ankara man siwahu fa innahu lam yu'min bi rasulih bal huwa kafir.
andaikan seorang beriman dengan Rasul yang diutus kepadanya, dan dia mengingkari para Rasul yang lain, maka hakikatnya dia belum beriman kepada Rasul yang diutus kepadanya, akan tetapi dia kafir kepadanya. Jadi, andaikan kita hanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengingkari para Rasul yang diutus sebelum beliau, kita tidak menganggap mereka sebagai utusan Allah, maka kita kafir. Karena hakikatnya kita belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begitu. Jadi, orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak mau masuk Islam, hakikatnya mereka juga kafir kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula orang-orang Nasrani yang tidak mau masuk Islam, tidak mau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka juga kafir kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-105, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal rasul yang diutus kepada mereka hanya satu, hanya Nabi Nuh alaihi salam. Dan sebelum Nabi Nuh tidak ada rasul. Tetapi ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka bahwasanya hakikatnya mereka telah mendustakan seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala akan utus kemudian. Maka harus kita imani seluruh para nabi dan rasul. Pelajaran yang ke-17, Itsbatul yaumil akhir alladzi huwa yaumul qiyamah. Penetapan adanya hari akhir wajib kita imani, yaitu hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jaza, di mana manusia akan dibangkitkan pada hari tersebut untuk apa? Al-hisab wal jaza, untuk menerima perhitungan, pengadilan, dan al-jaza setelah itu menerima balasan. Maka setelah itu, haitsu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim, akan tinggal ahlul jannah di rumah-rumah mereka, yakni di jannah, wa ahlun nar fi manazilihim, demikian pula ahlun nar, penduduk neraka, akan tinggal di neraka. Wal iyad billah. Baik. Pelajaran yang ke-18, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaklah engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Ini merupakan salah satu pokok keimanan. Rukun iman yang ke-6, wajib bagi kita beriman dengan takdir, yaitu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menetapkan baik? Kita imani itu ketetapan Allah. Apakah Allah menetapkan buruk? Kita imani itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala juga. Maka seorang muslim mengimani seluruh yang terjadi di alam ini, baiknya dan buruknya, dua-duanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya berupa keimanan, berupa kenikmatan. Apakah kenikmatan yang sifatnya akhirat, berupa kesolehan, kedermawanan, dan sebagainya. Ataupun kenikmatan yang sifatnya duniawi, berupa kekayaan, kesehatan, keamanan. Maka itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Demikian pula semua keburukan, terjadinya kekafiran kepada Allah, adanya orang-orang kafir, adanya syaitan, kemudian kemaksiatan kepada Allah, kebid'ahan, itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hadis ini, sababu al-wurud, sebab munculnya hadis ini, artinya sebab dia tersebar, diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang tabi'in yang berasal dari Basrah, ya,
yang bernama Yahya. Ya. Yahya bin Ya'mar. Siapa namanya? Yahya bin Ya'mar. Dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Mereka datang dari Basrah ke Makkah untuk menemui salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Bertanya tentang apa? Tentang seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani dan teman-temannya yang tidak beriman dengan takdir Allah. Mereka tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Menanyakan bagaimana hukum orang-orang tersebut. Mereka tidak percaya bahwa apa yang sudah terjadi merupakan ketetapan Allah atau Allah sudah mengetahui sebelum dia terjadi. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum. Kalau kamu bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Artinya kita tidak ada hubungan lagi. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Dan demi zat yang dengannya bersumpah Abdullah bin Umar, yakni Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban." Andaikan di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, lalu dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Maka Allah tidak akan menerima sedekahnya sampai dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kata Abdullah bin Umar, bapakku Umar bin Khattab menyampaikan kepadaku, lalu dia sebutkan hadis ini. Hadis yang panjang ini. Hadis Jibril alaihi salam. Baik. Dan ulama menjelaskan beriman kepada qadar Allah, kepada takdir Allah mencakup keimanan terhadap 4 tingkatan takdir. Yang pertama al-ilmu. Kita imani bahwa semua yang terjadi di alam ini tidak lepas dari ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum terjadi, kapan dia terjadi, bagaimana dia terjadi, dan andaikan tidak terjadi, apa yang akan terjadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Adapun para pengingkar takdir, mereka berkeyakinan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Mereka samakan Allah dengan manusia. Manusia tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadi. Maka kita mengimani Allah sudah tahu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Tingkatan yang kedua, kita imani bahwasannya semua yang terjadi di alam ini telah Allah tuliskan. Telah Allah tuliskan Alkitabah. Bahkan Allah telah menulisnya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Seperti dalam hadis Bukhari, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 amin. Allah telah menciptakan, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Tingkatan yang ketiga al-masyiah. Kita imani bahwasannya semua yang terjadi di alam ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Yang keempat, al-khalqu. Kita imani bahwasannya semua yang terjadi di alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya maupun buruknya, kedua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan kita imani diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Pelajaran yang ke-19 yang perlu dipahami. Annal qadar laisa fihi syarr. Bahwasanya di dalam qadar Allah, di dalam perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu, tidak ada keburukannya sedikit pun. Semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Lalu, bagaimana dengan hadis ini? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya. Maka, sesungguhnya, keburukan itu bukan pada perbuatan Allah. Tetapi keburukan itu ada pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pada al-maqdur atau al-makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya kekafiran misalkan. Kemaksiatan, kebid'ahan. Kejahatan. Menciptakan syaitan, iblis. Maka keburukan itu ada pada apa yang Allah ciptakan. Ada pada kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, syaitan dan iblis, semuanya itu buruk. Tetapi perbuatan Allah menciptakan mereka itu adalah kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Dalam hadis Muslim, dan keburukan itu tidak kepadamu. Artinya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia melakukan suatu kejahatan, maka orangnya dan perbuatannya sama-sama jahat, sama-sama buruk. Ini kalau manusia. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan bukan karena keburukan itu sendiri. Karena apa? Karena kebaikan yang ada di balik itu. Karena kebaikan yang ada di balik itu. Baik. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala kepada manusia. Menimpakan musibah kepada manusia. Ini kebaikan atau keburukan? Suatu keburukan. Musibah ditimpakan kepada manusia. Mungkin berupa tsunami misalkan. Atau tanah longsor. Banjir. Dan sebagainya. Tetapi perbuatan Allah menimpakan musibah itu bukan suatu keburukan. Kenapa? Bukan musibah itu yang Allah inginkan. Tetapi kebaikan yang ada di balik itu. Apa kebaikannya? Kebaikannya banyak sekali. Dengan musibah itu, apabila seorang bersabar, Allah akan berikan pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu, Allah akan berikan pahala tanpa batas. Dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari sisi yang lain, orang yang terjerumus ke dalam dosa-dosa, ketika ditimpakan musibah kepadanya, maka diharapkan dia dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, yakni musibah-musibah di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan-tangan manusia, yakni karena dosa-dosa mereka. Maka Allah timpakan musibah karena dosa-dosa mereka. Untuk apa Allah timpakan musibah? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka rasakan yang mereka kerjakan sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik. Pelajaran yang ke-20, anna sa'ata la ya'lamuha ahadun illallah azza wa jalla. Bahwasanya kiamat itu
Tidak ada yang tahu kapan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'anna afdalar rusul minal malaikati sa'ala afdalar rusul minal bashar anha. Karena utusan yang paling afdal dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, telah bertanya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal dari kalangan manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Malaikat yang paling afdal Jibril alaihi salam dan Rasul yang paling afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya. Tiba-tiba ada mbah fulan mengatakan kiamat akan terjadi tahun 2012. Ya. Bahkan dulu ada yang mengatakan akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ini sudah berlalu 10 tahun yang lalu, belum pernah terjadi kiamat. Maka semua yang meramal-ramalkan akan kapan terjadinya kiamat, mereka itu pendusta. Itu adalah para dukun yang mau menyesatkan manusia. Pelajaran yang ke-21, Idzamus Sa'ah, agungnya hari kiamat. Walihada ja'at laha amarat hatta yasta'iddan nasu laha. Oleh karena itu, datang kepada kita tanda-tanda kiamat. Untuk apa? Untuk peringatan kepada manusia agar bersiap-siap. Razaqanallahu wa iyyakum al-istidad laha. Kata Syekh, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya. Sebagian ulama menafsirkan maksud hadis ini adalah munculnya anak-anak yang durhaka pada kedua orang tua. Wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau sudah lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, fakir, penggembala kambing, tiba-tiba sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Yang tadinya orang-orang miskin, sekarang sudah menjadi kaya raya. Banyak orang kaya. Dan ditafsirkan sebagian ulama bahwa maksud hadis ini adalah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila suatu perkara sudah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Yakni dia bukan ahli di dalam bidang tersebut, tapi dia sudah berani berbicara. Ini mengisyaratkan kepada kita tentang munculnya orang-orang yang jahil, hanya dengan modal pintar berbicara, pintar ceramah, pintar berorasi, tiba-tiba sudah dijadikan sebagai sandaran di dalam masalah agama. Sudah dinamakan ustadz, dinamakan kiai, bahkan dinamakan ulama, padahal hakikatnya dia jahil, hanya modalnya apa? Bisa membuat orang tertawa dengan ceramah-ceramahnya. Iya. Semua yang ditanyakan kepadanya, seakan-akan dia bisa menjawab. Padahal tidak berdasarkan dalil, dia menjawab tidak berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada akhirnya, mereka inilah yang menyesatkan umat manusia. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahal wa yadhharuz zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diangkat, kebodohan yang menguat. Kemudian nampak perzinahan di mana-mana. Ini persis seperti yang kita saksikan hari ini. Ilmu itu diangkat. Ya. Kebodohan merebak di mana-mana. Yang dianggap kebodohan, kebid'ahan dan kesyirikan dianggap itu ajaran Islam.
Sebaliknya ketika mereka diajak mentauhidkan Allah, mereka anggap itu sebagai suatu ajaran baru, ajaran sesat, ajaran Wahabi katanya. Demikian pula nampak perzinahan di mana-mana. Di televisi, bahkan di jalan-jalan. Iya. Ini semua tanda-tanda kiamat yang merupakan peringatan bagi kita untuk bersiap-siap menghadapi hari kiamat. Baik. Pelajaran yang ke-22, annana idza kunna la na'lamu syai' fa innana natlub ma yakunu min alamatihi. Sesungguhnya apabila kita tidak tahu tentang suatu perkara, maka kita minta tanda-tandanya. Lianna Jibril alaihi salam qala akhbirni an amaratiha. Karena Jibril alaihi salam ketika beliau tanya kapan terjadi kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Dan Jibril juga tidak tahu. Maka beliau meminta, kalau begitu akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Pelajaran yang ke-23, darbul masal. Ya, bolehnya memberikan suatu perumpamaan. Dalilnya kata Syekh rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Demikian pula antaral hufata al-urat al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Engkau lihat orang miskin, penggembala kambing, tidak beralas kaki, bertelanjang, sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini cuma sebagai masal, perumpamaan. Baik. Pelajaran yang ke-23, annal malaikata yamshuna idza tahawwalu ila bashar. Bahwasanya malaikat itu dapat berjalan di muka bumi apabila mereka telah berubah, ya, bentuk menjadi manusia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Tsumman talaqa." Kemudian malaikat Jibril itu pergi. Baik. Adapun dalam bentuk asli mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Dalam surat Al-Isra ayat ke-95. Katakan, andaikan di bumi ini ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, maka kami akan turunkan ke bumi ini juga para malaikat sebagai rasul. Tetapi yang berjalan hanyalah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala utus manusia sebagai rasul. Tetapi malaikat memiliki sayap yang mereka terbang dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'." Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul, sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4 sayapnya. Pelajaran yang ke-25, ilqa'ul alim ala talabatihi ma yakhfa alaihim. Hendaklah seorang alim menyampaikan kepada para muridnya apa yang belum mereka ketahui. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manis sa'il? Apakah kalian tahu siapa yang bertanya tersebut? Maka beliau ingin menjelaskan, yang bertanya adalah Jibril alaihi salam. Pelajaran yang ke-26, an-nasaila 'anil ilmi yakunu mualliman liman sami al-jawab. Ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwasannya orang yang bertanya tentang suatu ilmu merupakan pengajar. Merupakan pengajar bagi orang yang mendengarkan jawabannya. Jadi, di dalam suatu majelis ilmu, kalau kita bertanya kepada seorang guru, maka hakikatnya kita adalah pengajar bagi murid-murid yang lain yang mendengarkan jawaban dari guru tersebut.
Kenapa? Karena kita yang merupakan sebab dijawab pertanyaan tersebut. Jadi alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk melalui SMS. Mudah-mudahan orang-orang yang bertanya ini mendapatkan pahala dan menjadi sebab kebaikan bagi semua yang mendengarkan jawabannya. Sebab Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal siapa yang mengajar? Rasulullah SAW. Cuma yang bertanya adalah Jibril. Maka Nabi SAW mengatakan, Jibril yang datang untuk mengajar agama kalian. Dan yang beliau tanyakan itu sudah dia ketahui. Karena beliau sendiri, Jibril sendiri yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Sudah dia tahu sebenarnya jawabannya. Untuk apa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW? Untuk mengajarkan orang-orang yang hadir di situ, yakni para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Maka ini juga merupakan motivasi bagi kita untuk menyampaikan kebaikan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan sendiri, kita bisa menjadi sebab. Kita bisa menjadi sebab untuk menyampaikan kebaikan. Iya. Mungkin kita tidak bisa menyampaikan suatu ayat, suatu hadis dengan lancar. Tapi masih banyak jalan lain. Mungkin dengan bertanya, sehingga sahabat kita, saudara kita yang mungkin mendengarkan, bisa menjadi tahu. Atau bisa kita mengajak saudara-saudara kita untuk menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian Islam, menyebarkan buku-buku agama. Jadi, tidak harus dan tidak mesti kita menyampaikan secara langsung, tetapi bisa dengan menggunakan sebab-sebab. Karena hakikatnya sama saja, orang yang menjadi sebab terhadap suatu kebaikan, dia dihukumi sebagai orang yang mengajarkan kebaikan tersebut. Pelajaran yang ke-27, di dalam hadis ini diambil suatu kaidah penting, anna sababa idza buniya alaihi al-hukmu sara al-hukmu lis-sabab. Bahwasanya suatu sebab apabila dibangun di atasnya suatu hukum, maka jadilah hukum itu pada sebabnya. Jadilah hukum itu pada sebabnya. Jadi seperti Jibril alaihissalam, beliau yang menjadi sebab diajarkannya kebaikan, maka hukum orang yang mengajarkannya sebetulnya adalah Jibril alaihissalam, karena dia yang menjadi sebab. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita menjadi sebab orang-orang melakukan dosa-dosa, maka kita juga mendapatkan dosa, walaupun kita tidak melakukan dosa tersebut. Iya. Mungkin ada seorang membuat apa? Tempat suatu bangunan, misalkan tempat pelacuran atau diskotik dan sebagainya. Walaupun dia sendiri tidak berzina di situ, tapi dia yang bangun untuk orang-orang berzina di situ. Sama. Dia yang menjadi sebab mendapatkan dosa tersebut. Iya. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kasus yang lain. Apabila misalkan seorang bersaksi di pengadilan bahwa si fulan ini telah melakukan kemurtadan atau memerangi Islam, maka dia wajib dibunuh. Lalu hakim memutuskan bunuh dia. Ini hukuman mati. Pada akhirnya orang yang bersaksi ini kemudian mengakui sebetulnya dia tidak salah. Cuman saya sengaja bersaksi demikian agar dia mendapatkan hukuman mati. Maka apa balasan bagi orang tersebut? Balasannya dia juga dihukum mati karena dia telah menjadi sebab pembunuhan terhadap orang tersebut padahal dia tidak bersalah. Baik. Demikian pula kata Syekh, idza ijtama'a mutasabbib wa mubashir faddamanu 'ala al-mubashir. Apabila orang yang menjadi sebab dan orang yang langsung melakukannya,
itu bersama-sama, ya, sama-sama melakukan suatu kejahatan misalkan, maka yang menanggung kejahatan tersebut, ini yang menanggung hukumannya adalah yang langsung mengerjakannya. Yang langsung mengerjakannya. Illa idza ta'azzarat ihalatud daman alaih fayakunu 'alal mutasabbib. Kecuali apabila tidak mungkin dikenakan tanggungan kepadanya, maka tanggungan itu dikembalikan kepada orang yang menyebabkan suatu kejahatan tersebut. Iya. Ini apabila berkumpul antara yang membuat sebab dan yang langsung melakukannya. Sebagai contoh, ada seorang membuat lubang di jalan manusia. Dia buat lubang. Lalu lewat seseorang di situ. Lalu datang lagi seorang yang ketiga, didorong dia. Jadi yang pertama, ada orang yang membuat lubang. Kemudian ada orang kedua datang di situ. Lalu ada orang ketiga mendorong orang yang kedua ini. Jatuh kemudian mati. Maka faddaman 'ala ad-dafi li'annahu huwal mubashir. Tanggungan atau yang berhak menanggung hukuman adalah yang mendorong itu. Karena dia yang mubashir, dia yang langsung melakukannya. Ini contoh. Apabila terkumpul antara yang membuat sebab dan orang yang langsung melakukannya, maka hukumannya kepada orang yang mendorong, bukan orang yang membuat lubang itu. Baik. Contoh yang lain. Ya, ini contoh kalau misalkan yang mubashir, yang langsung melakukan suatu kejahatan, tidak bisa dituntut. Misalkan ada seseorang melemparkan seseorang di depan apa? Di depan harimau. Ya. Atau depan macan tutul. Kemudian dimakan orang tersebut sampai mati. Maka siapa yang menanggung hukumannya? Apakah harimau tersebut atau orang yang melemparkannya? Tidak mungkin harimau itu dituntut di pengadilan. Maka yang dituntut adalah yang menjadi sebab. Ya. Yaitu orang yang melemparkan orang tersebut. Ini faidah yang bisa dipetik dari hadis ini dari sisi hukum-hukum fikih berkenaan dengan masalah pengadilan dalam syariat Islam. Pelajaran yang ke-28. Annama dzukira fi hadzal hadits huwa ad-din. Bahwasannya yang disebutkan di dalam hadis ini adalah ajaran agama ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'allimukum dinakum." Dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jelas kita lihat dalam hadis ini mengajarkan tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Ini adalah bagian agama yang paling terpenting. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-29 tentang keutamaan al-ihsan. Bahwasanya ihsan itu adalah tingkatan agama yang paling tertinggi. Apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Di sini dijelaskan bahwasanya ihsan itu memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan al-musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, apakah yang dimaksudkan di sini musyahadah ainiyah atau musyahadah qalbiyah? Melihat Allah dengan mata kepala atau melihat dengan hati? Maka yang benar, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelisihi pendapat Sufiyah, pendapat Ahlut Tasawuf adalah melihat dengan hati. Bukan maksudnya beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat dengan mata kepala, bukan.
tetapi melihat dengan hati, dengan mata hati. Maksudnya apa? Dengan syiddatul yaqin, kuatnya keyakinan kita kepada Allah sampai seakan-akan kita melihat Allah. Ini tingkatan keimanan yang paling tertinggi. Jadi bukan melihat dengan mata kepala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar." Allah tidak dapat dicapai dengan penglihatan, dan dialah yang mencapai penglihatan mata manusia. Maka kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini dan bisa dilihat di akhirat bagi orang-orang yang beriman sebagai kenikmatan surga yang paling tertinggi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tambahannya itu maksudnya apa? Adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan surga. Bagaimana bisa seorang menikmati kenikmatan surga di dunia ini? Tingkatan yang kedua adalah al-muraqabah. Ini tingkatan yang lebih rendah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka berusaha untuk capai tingkatan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan hadis yang kedua dari hadis-hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu taala. Insyaallah taala hadis yang ketiga kita lanjutkan pada hari Sabtu pekan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenapa udah beberapa hari Radio Salafiyah tidak mengudara? Saya sangat kehilangan. Saya sangat mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Ibu Dedek Rusmiati di Dobo Regensi Banjar, ditunggu balasan SMS-nya. Ya. Tolong dibalas ini. Baik. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah terdengar. Saya tidak tahu apakah sudah terdengar atau belum. Tapi sebagai gambaran bagi para pendengar sekalian, inilah keadaan radio kita saat ini yang sangat membutuhkan peralatan-peralatan untuk lebih meningkatkan kualitas siaran. Dan terutama yang Anda lihat yang perlu segera diganti ini adalah komputer. Komputer ini sudah beberapa kali di akhir-akhir ini tiba-tiba saja error, ya, tiba-tiba saja mati siaran, terhenti tiba-tiba. Maka ini suatu ladang beramal. Siapa yang memiliki kelebihan rezeki dari para pendengar sekalian, barangkali mau menyumbangkan suatu komputer, Masya Allah, ini suatu ladang pahala yang sangat besar, ya, akan menjadi sebab, insyaallah taala, akan menjadi sebab tersebarnya kebaikan-kebaikan, tersebarnya ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran was Sunnah melalui radio kita ini insyaallah taala. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, orang yang menjadi sebab tersebarnya suatu kebaikan, hakikatnya dialah, ya, dialah yang mengajarkan kebaikan tersebut kepada umat ini. Jadi barangkali siapa yang berkenan mau membantu, mungkin bisa datang ke sini dan melihat langsung keadaan studio radio dakwah salafiyah. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Harus berkata apakah saya pada orang-orang khuruj? Setelah saya tidak aktif lagi, mereka menyatakan saya itu terlepas dari hidayah dan lemah iman katanya. Apa dalil yang harus saya katakan? Mohon dijawab sekarang. Wassalam. Baik. Katakan kepada mereka, apa sebetulnya hakikat hidayah dan iman? Bukankah hakikat hidayah dan iman mengikuti kebenaran, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengikuti Al-Quran was Sunnah sebagaimana dipahami dan diamalkan para sahabat? Dan mereka tahu itu hakikat iman.
dan hakikat hidayah. Berarti kalau menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kesesatan, bukan hidayah. Dan telah terbukti bahwa ajaran-ajaran yang mereka sebarkan itu bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Bahkan kesyirikan. Seperti yang pernah kita bahas. Suatu kisah yang mereka tulis dalam kitab Fadail A'mal. Yang biasa mereka bawa ke sana kemari. Seakan-akan tidak ada kitab lain para ulama. Para ulama memiliki Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Banyak sekali. Kitab-kitab para ulama, kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih. Tapi seakan-akan tidak ada kitab lain. Yang ada hanya Fadailul A'mal, dibawa kemana-mana. Di situ terdapat kisah-kisah atau ajaran-ajaran yang mengajarkan atau mengajak kepada kesyirikan. Ya, seperti pernah kita contohkan, disebutkan katanya ada seorang pemuda yang melakukan suatu amalan-amalan. Padahal amalan-amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini bid'ah. Setelah itu, setelah dia mengamalkan amalan tersebut berupa zikir-zikir tertentu, dia dapat mengetahui orang yang mati itu apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Kalau katanya masuk neraka, maka dia beramal lagi dengan amalan-amalan tertentu agar dia bisa masuk surga. Ini jelas kesyirikan. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullah ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada ajaran sekelompok orang yang keluar dari suatu masjid ke masjid yang lain mengatakan apabila seorang mengamalkan amalan-amalan tertentu, zikir-zikir khusus dengan jumlah khusus, dia dapat mengetahui keadaan seseorang apakah masuk surga atau masuk neraka. Ini jelas kesesatan-kesesatan dan masih banyak lagi kesesatan mereka. Oleh karena itu kami nasihatkan kepada Anda yang bertanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kalau Anda sudah terbebas dari kelompok sesat tersebut, tetapi kami nasihatkan bagi Anda untuk belajar, untuk talabul ilmi, memperdalam ilmu agama, mempelajari Al-Quran was Sunnah agar Anda bisa kokoh ya, di atas agama ini dan tidak mudah dipengaruhi oleh ucapan-ucapan mereka. Bagaimana caranya mensolati mayat yang kita masih hidup, solatnya semaunya. Cara solatnya biasa saja, sepanjang kita anggap dia masih muslim, maka kita solati seperti biasa. Iya. Dari Khotim M, Kawali Ciamis. Bismillah afwan untuk diberitahukan taklim pada hari Ahad di Cireong Sitinggil jam 9.30 sampai selesai bersama Ustadz Fauzan. Hari ini insyaallah taala ada taklim di Cireong Sitinggil bersama Ustadz Fauzan. Insyaallah taala juga ba'da zuhur ada taklim di Banjar, ya, di kota Banjar. Ya, di mana tempatnya itu? Insyaallah taala nanti diumumkan. Double regency ya. Baik. Bismillah Ustaz, bagaimana hukum imunisasi? Ya. Imunisasi kalau memang tidak mengandung bahaya bagi si bayi itu, tidak ada masalah. Ya. Kan tujuan imunisasi justru untuk kebaikan si bayi agar dia semakin kebal terhadap penyakit. Tidak ada masalah selama tidak ada hal yang diharamkan di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon disampaikan dalilnya Ma'had An-Nur mengakhiri saum Ramadan 1432 Hijriah dan salat Idnya bersama dengan pemerintah. Padahal satu hari sebelumnya sudah banyak saksi yang melihat hilal. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Dalilnya jelas. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahhun." Puasa adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Dan hari raya di mana hari kalian semuanya berhari raya. Demikian pula Idul Adha
di mana hari kalian semuanya menyembelih. Hadis ini dijelaskan para ulama, maksudnya adalah kaum muslimin tidak boleh berpuasa sendiri-sendiri, tidak boleh berhari raya sendiri-sendiri, tetapi bersama pemerintah kaum muslimin. Bersama pemerintah kaum muslimin. Maka jelas, ini adalah petunjuk Rasulullah SAW kepada kaum muslimin agar berpuasa berhari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha bersama pemerintah kaum muslimin. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah menyaksikan hilal? Maka kita katakan yang pertama, orang-orang tersebut belum tentu dapat dipercaya. Bahkan hilal itu apa sendiri belum tentu mereka tahu. Iya. Maka hak pemerintah kalau mereka tidak mempercayai saksi-saksi tersebut untuk menolaknya. Dan telah kita dengarkan kemarin, orang-orang yang bersaksi tidak diterima oleh pemerintah karena meragukan. Yang pertama. Yang kedua, hilal itu secara syar'i, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hilal itu secara syar'i bukan sekedar kita melihat adanya hilal di langit. Tetapi dikatakan hilal dari makna bahasanya idza ishtahara, apabila dia menjadi masyhur. Maksudnya apa? Apabila dia diterima oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, khususnya oleh pemerintah kaum muslimin. Jadi andaikan seorang sudah melihat hilal sekalipun, jelas-jelas dia melihat, yakin dia sudah melihat, dan dia kabarkan kepada pemerintah, lalu persaksiannya tidak diterima, maka tetap dia berpuasa bersama pemerintah dan berhari raya bersama pemerintah. Kenapa? Karena mana hilal itu apabila diterima, apabila menjadi masyhur. Kalau hanya satu orang atau sekelompok orang, maka itu belum dinamakan hilal secara syar'i. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Apalagi kalau ternyata seperti yang dilakukan salah satu ormas besar di Indonesia ini, kalau ternyata yang mereka tempuh bukan melihat hilal, tetapi dengan cara yang bid'ah, yaitu dengan apa? Dengan hisab. Jauh-jauh hari mereka sudah umumkan, kita mau hari raya tanggal sekian, kita mau puasa tanggal sekian. Ini tidak benar. Bersamaan dengan itu, pimpinannya juga masih mencerca pemerintah, mencela pemerintah, dan ini lebih besar kesalahannya. Baik. Ini jelas. As-shawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Assalamualaikum sebelumnya, jazakallah khair. Waalaikumsalam wa jazakumullah khair. Afwan, mohon disampaikan bagaimana hujjahnya untuk orang yang menyatakan di bawah ini. Pertama, ia memakai surat An-Nisa ayat ke-60 dijadikan sebagai dalil. Yang difirman Allah, yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayudillahum dalalan ba'ida. Mereka ingin berhukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkafiri tagut tersebut, mengingkari tagut tersebut, dan syaitan itu menginginkan untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang jauh. Maka dia mengatakan, coba perhatikan orang-orang yang ngaku Islam tapi menolak hukum Islam. Mereka berhukum kepada tagut, yaitu apa saja yang menyimpang dari syariat. Maka mereka berhasil disesatkan oleh syaitan. Bagaimana kalau mereka yang mengurus negeri ini? Baik. Kita katakan pertama, memang kewajiban setiap muslim untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak pantas orang-orang yang tidak tahu berhukum dengan hukum Allah dan tidak pula mengamalkannya itu mengurus suatu negeri. Maka akan terjadi berbagai macam kekacauan, bahkan musibah-musibah yang menimpa negeri tersebut apabila orang-orang tersebut mengurus negeri ini. Akan terjadi berbagai macam penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Adapun kalau dia maksudkan hadis ini untuk mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum secara sempurna dengan syariat Allah, maka ini adalah
pendapat Khawarij. Ini adalah pendapat yang sesat. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Iya. Dan lafaz tagut itu sendiri bukan lafaz takfir. Memang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah layak disebut sebagai tagut. Tetapi itu bukan suatu pengkafiran. Belum tentu yang dikatakan tagut itu kafir. Para ulama ketika menjelaskan tagut, terkadang mereka mengatakan tagut itu adalah berhala, batu yang disembah, pohon yang disembah. Menunjukkan apa? Tagut itu tidak mutlak sebagai suatu pengkafiran. Jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, walaupun kita katakan dia tagut, tapi belum tentu dia kafir. Yang mengkafirkan mereka adalah Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati di dalam mengkafirkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Man qala li akhihi la kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali pada salah satu di antara keduanya. Artinya, kalau saudaranya tidak kafir, maka ucapan itu akan kembali kepadanya. Jadi hati-hati. Jangan mudah menuduh orang itu kafir. Baik. Kenapa imam tidak membaca bismillah ketika selesai dari membaca Al-Fatihah? Apakah ada dalilnya? Dalil membaca dengan pelan, bukan tidak membaca sama sekali, tapi membaca tapi dengan pelan, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha." Kata Anas bin Malik, saya telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semuanya memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, tidak pula di akhirnya. Menunjukkan apa? Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca dikeraskan sehingga makmum tidak mendengarkannya. Dan ini sunnah. Kalau seorang mau mengeraskan juga tidak apa-apa. Salatnya tetap sah. Baik. Apakah harus menyentuh pundak ketika kita ingin menjadikan dia imam ketika kita masbuk? Tidak harus. Kalau dia sudah tahu ada makmum di belakangnya, tidak perlu menyentuh apa-apa. Kecuali kalau dia tidak sadar sehingga dia tidak mengeraskan bacaannya, maka boleh menyentuh. Dan menyentuh nggak harus di pundaknya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon disampaikan penjelasan hadis di bawah ini. Karena seakan-akan hanya dengan jujur dalam berdagang di akhirat dapat bersama Nabi, Siddiqin dan syuhada. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah kelak di hari kiamat bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadisnya sahih insyaallah taala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul aminul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i yaumal qiyamah." Seorang pedagang yang jujur, yang amanah, yang muslim, maka dia akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada pada hari kiamat. Hadisnya sahih. Dan ini keutamaan yang sangat besar bagi seorang pedagang muslim jujur dan amanah. Tetapi tentunya bukan hanya dengan jujur di dalam berdagang, tetapi jujur dalam semua, dalam semua masalah. Terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia harus jujur. Jujur dengan keimanannya. Ini benar-benar dia beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Ini hadis ini bukan sekedar mengajarkan kepada kita bahwa yang penting jujur dan amanah, walaupun dia kafir. Bahkan jelas dalam hadis ini katakan as-saduqul aminul muslim. Jujur, amanah dan muslim. Ini lafaz hadisnya secara lengkap. Adapun yang ditanyakan tidak lengkap lafaznya, pedagang yang jujur dan amanah saja. Tapi dalam lafaznya yang lengkap as-saduqul aminul muslim. Pedagang yang jujur, amanah dan muslim dia. Artinya tidak semua pedagang walaupun dia kafir, walaupun dia jujur dan amanah tapi kafir, maka tentunya tidak mungkin dia akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin wa syuhada. Ini keutamaan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, sekarang musim kemarau agak lama. Tolong doakan biar cepat turun hujan yang berkah. Barakallahu fi wa fiik barakallah. Kita sama-sama insyaallah taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan hujan yang bermanfaat bagi kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta untuk berdoa agar hujan turun, maka beliau mengucapkan Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami 3 kali. Kita berdoa bersama-sama insyaallah taala setiap habis salat, terutama pada salat malam, salat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, alhamdulillah sekarang bisa mendengarkan radio dakwah salafiyah. Ada 2 minggu radio dakwah salafiyah tidak jelas. Tapi sekarang jelas, dari tadi siang sampai sekarang tidak jelas. Mudah-mudahan bisa jelas kembali. Amin. Dan salam untuk keluarga besar radio dakwah salafiyah. Salam teh juju. Inilah alhamdulillah, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ya. Mudah-mudahan ke depan insyaallah taala bisa diperbaiki alat-alatnya sehingga semua daerah bisa terjangkau dengan jelas. Iya. Maka kembali saya ingatkan tadi, bagi siapa saja kaum muslimin yang mau membantu untuk perbaikan alat-alat di radio dakwah salafiyah ini, dan ini yang sudah sangat mendesak, mungkin diganti komputer yang baru agar bisa siaran lancar, ya. Maka ini sebuah ladang pahala, ya. Silahkan bagi yang mau membantu. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.